Bukannya batuk ya, ini nyampe hidungnya berdarah. Banyak yang kena radang, batuk-batuk itu. Orang udah debu melulu, katanya si asap itu mengandung gas beracun. Saudara, saya berada di desa Tanjaka Mekar, lokasi yang paling dekat dengan TPA Jatiwaringin yang pada akhir Juni hingga awal Juli 2026 terbakar. Saya akan tanyakan saudara, apakah warga sudah kembali ke rumah mereka dan beraktivitas seperti sedia kala. Saya akan coba tanyakan ke salah satu warga di sini dengan Pak Saiful ya Pak ya? Oh iya. Pak Saiful di Kompas TV Pak. Pak Saiful betul warga di sini ya Pak ya? Betul Pak, saya warga sini. Rumahnya yang? Rumah yang ini ya? Yang ibu ya. Oke. Ini juga keluarga semua kok. Waktu kebakaran terjadi ada ratusan warga Pak yang diungsikan, untuk saat ini sudah boleh kembali? Udah, kalau dari lingkungan kita tuh hampir 150 kurang lebih. 150 warga. Kalau dari kakak 250 kakak. Itu dari lingkungan kita. Dan alhamdulillah sih, sigap ketika mulai itu kemarin terjadi, ya langsung kita evakuasi. Kebetulan memang saya koordinator lapangan di sini. Koordinator lapangan di sini? Iya, koordinator lapangan. Dan kurang lebih ada 334 warga ya yang kemudian mengalami ISPA. Iya. Semuanya sudah sembuh atau seperti apa? Sudah sembuh Pak, sudah langsung ditangani sigap gitu. Okay. Boleh kita lihat lebih dekat ya? Boleh, Pak Saiful? yuk kita ke sana. Saya dan Pak Saiful akan menuju titik terdekat ya berarti ya? Titik terdekat, yang paling dekat di sini. Ini juga perumahan warga? Iya, di sini lingkungan warga semua. Di sini udah mulai aman lah. Sudah aman semua Bu ya? Aman. Aman ya Pak ya? Oke. Ini kan jaraknya dekat sekali Pak Saiful. Saat kejadian 30 Juni 2026 kondisinya seperti apa? Kondisi awal kita merasa ngeliat tadinya ada percikan api kecil gitu ya. Itu di situ kita langsung. Pak Saiful melihat itu? Melihat kita, karena memang kan mantau gitu kan. Dari pemadam berhenti di sana, langsung. Gitu. Oh, dan ini langsung tembus ya? Ya, langsung tembus. Titik api yang Pak Saiful lihat saat itu di mana? Pertama di sini Pak. Di mana? Di sini. Oh, Kita di sini? ngeliat asap gitu di sini tuh pertama. Kecil. Kecil? Ternyata yang lebih besar tuh di sebelah sana infonya. Karena memang kita nggak terjangkau. Kecil lah di sini kita ngeliat kok ada asap juga gitu. Mungkin dari gas metana itu tadi lah. Dari gas metana? Iya. Boleh kita lebih mendekat ya? Silakan. Ayo. Oke. Permisi Pak. Dan ini rumah warga ya. Mungkin untuk rumah yang ini hanya jarak belasan hingga puluhan meter ya? Ya. Dan di depan kita sudah persis ya, ini tumpukan sampah yang kemudian terbakar. Pertanyaan saya Pak, ketika memang saat itu apinya begitu banyak, asapnya di sini seperti apa? Ya luar biasa lah Pak. Langsung masuk ke pemukiman warga, kami pun panik gitu kan. Langsung kita minta ambulan ke Pak Camat, koordinasi ke Lurah. Langsung dikirim 4 unit ambulan gitu. Langsung kita evakuasikan warga. Gelap, tidak terlihat atau seperti apa? Gelap, tak terlihat. Kita juga sempat panik gitu Pak. Sejak kapan tumpukannya setinggi ini? Udah lama betul Pak, kita hampir 20 tahunan kurang lebih. Kalau harapan saya sih, saya lebih berharap gitu ya kepada pihak terkait agar lebih diperhatikan lagi, ditata lagi gitu. Kemarin kan ditutupin terpal ya. Betul. Kalau setahu saya buat penghijauan tuh kalau memang udah nggak layak, nggak memadai tempat, kita pakai tanah. Oke. Iya, kita bikin kayak bikin kayak di puncak sekat-sekatan gunung. Kalau ditumpuk tanah gitu kan lama-lama tumbuh pohon. Jadi tak terlihat sampah. Oke. Artinya selama ini metode itu belum dilakukan? Belum, baru seperti ini aja. Tapi pertanyaannya, apakah kebakaran ini baru pertama kali Pak Saiful atau sebelumnya sudah pernah? Sering. Ini yang paling dahsyat. Pak, izin Pak, Dipo dari Kompas TV. Bapak yang punya rumah ini Pak? Iya. Dengan Bapak siapa? Eman. Pak Timan sudah tinggal di sini dari kapan Pak? Lama keduanya ini belum ada. Sebelum ada TPA Jatiwaringin. Artinya sudah puluhan tahun ya Pak? Ini belum tahu. Dan ini kan rumah Bapak yang paling dekat Pak. Yang paling dekat dengan TPA Jatiwaringin pada saat kebakaran. Asapnya Pak, asapnya datang ke rumah Bapak. Aku ke dalam rumah. Ukuran jam 7. Kita juga ke rumah lurah harinya. Oh, oke. Sepi di sini nggak ada orang. Kondisinya gimana itu Pak? Ini sebab perih ke mata. Perih ke mata? Iya, perih ke mata terus batuk-batuk. Sesak ya Pak ya? Oke. Gelap Pak mungkin kondisinya Pak, karena asapnya
Tebal ya Pak ya? Ini tebal nggak kelihatan, rumah juga nggak kelihatan, rumah juga. Rumah tidak kelihatan sama Nggak sekali. kelihatan, ini pepohonan yang daun-daunnya lebat-lebat nggak ada tuh. Tadinya melebat daun. Ini Pak? Iya, daun tadinya melebat ini. Oke. Saking panasnya mungkin Pak? Iyalah. Bahwa Bapak sudah tinggal lama di sini, bahkan sebelum ada TPA Jatiwaringin ini Pak. Ada harapan mungkin Pak ke depan Pak, seperti apa Pak? Karena Bapak hidup bersebelahan dengan sampah. Nggak tahu lah bagaimana harapannya. Ya, mudah-mudahan ada harapan. Mudah-mudahan ada harapan. Bapak ingin dipindahkan, direlokasi mungkin Pak? Ah, ya tuh nah, kalau ini mah tadi saya kalau ini mah kalau sesuai mah atau nggak apa-apa. Sebenarnya TPA Jatiwaringin bukan pertama kali menjadi sorotan. Sebelumnya, TPA Jatiwaringin ini juga sempat menjadi perhatian dari Kementerian Lingkungan Hidup. Bahkan di tahun 2025 sempat disegel. Saya akan tunjukkan saudara. Ini bagian depan ya. Salah satu bagian depan di TPA Jatiwaringin. Tapi yang ingin saya tunjukkan